Ruang Demokrasi bersama saya Wahyu Diritonga dan kita masih bersama Mas Narto dari LSI Dinijaya. Mas Narto, seperti apa tadi? Tadi Mas Narto mengatakan bahwa pihak dari LSI mengambil sampel sekitar 2.000 TPS di seluruh Indonesia, Nusantara. Nah, ini seperti apa nih penjelasan Mas Narto untuk menjawab seluruh pertanyaan dari masyarakat kita? Ya, sampel itu mencerminkan jumlah margin of error yang kita rencanakan. Jadi dengan sampel 2.000 itu kita ketemu margin of error plus minus 1%. Itu cukup kecil dan cukup handal secara statistik untuk mencerminkan validitas dari sampel kita. Gitu. Ya, artinya apa yang kita peroleh dari hasil quick count ini nanti ketika dibandingkan dengan hasil KPU, ya selisihnya kurang lebih sebesar margin of error tadi. Dan untuk mendapatkan info tadi itu melalui langsung perorangan atau seperti apa, atau hasil penghitungan? Ya, kita menyebar relawan di sejumlah TPS yang tadi kita temukan. Jadi TPS itu diacak secara sistematis, TPS mana yang nanti akan menjadi sampel, kemudian kita mengirim relawan ke sana, datang untuk mendatangi TPS itu, kemudian mencatat C1 yang udah keluar gitu. Apakah semua rata-rata di kota besar, apakah diacak ada kota kabupaten juga? Basisnya kalau di TPS ya sebetulnya tadi bukan masalah kota desa, tapi basisnya adalah kita acak secara sistematis. Jadi di daerah yang DPT-nya padat, dia akan mendapatkan jumlah TPS yang banyak. Di daerah yang DPT-nya sedikit, dia akan mendapatkan jumlah TPS yang lebih kecil. Jadi ini random yang diacak secara sistematis. Baik, Mas Narto, apakah dalam hal ini pihak dari LSI Dinijaya juga melakukan survei terhadap partai politik? Kalau survei kita udah lakukan jauh-jauh hari sebelum hari H ya. Ya memang hasilnya beberapa ada mengalami kenaikan, tapi yang kita keluarkan terakhir itu adalah angka rentang ya, angka rentang. Baik. Coba saya cek dulu. Baik. Dan angka rentang itu kemungkinan bakal berubah pada saat hari ini atau mungkin tidak jauh mungkin angkanya selisihnya begitu? Ya, karena kita membagi survei itu berdasarkan ring. Zona juga. Kalau zona tidak kita tampilkan datanya untuk partai. Sebentar saya cek dulu. Berarti quick count dalam hal ini LSI hanya fokus kepada Pilpres. Iya, sebetulnya ada angka pileg itu, tapi di sini aksesnya tidak diizinkan gitu. Nah, kita terakhir melakukan survei untuk elektabilitas partai ya. Nah, PDI itu berada di tingkat pertama, diikuti Gerindra dan Golkar. Tentunya kalau akses ini dibuka, kurang lebih angkanya kurang lebih seperti itu. Perolehan partainya. Cuman untuk menentukan siapa yang lolos parliamentary threshold ini masih dilihat lagi berdasarkan rentang dari hasil survei terakhir. Yang sudah potensial untuk lolos pasti adalah partai-partai yang besar seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PKS, Nasdem itu udah hampir dipastikan lolos. Sedangkan partai-partai yang lain itu rentang di hasil survei kita tuh masih menyentuh antara batas bawah PT sampai batas atas PT. Dan kemungkinannya juga tidak akan jauh berbeda selisih presentasi yang biasa dilakukan oleh LSI selama ini. Baik, dan terkait keunggulan-keunggulan di daerah ini, tadi jelas Mas Narto mengatakan pasangan calon presiden nomor 01 lebih banyak unggul di sejumlah daerah, termasuk di Pulau Jawa dan juga Pulau Sulawesi ya. Nah ini bagaimana nih penjelasan untuk di Sumatera sendiri ini gimana? Ya memang basis pemilih Prabowo sejak awal juga di daerah Sumatera, terutama Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, kemudian di Riau gitu, itu memang udah basis sejak awal dan itu bertahan sampai sekarang di Bengkulu gitu. Jadi memang secara agregat Sumatera itu memang wilayahnya Prabowo gitu. Baik. Dan kalau di Pulau Jawa sendiri? Di Pulau Jawa
agak sengit karena Prabowo menguasai Jawa Barat, Banten, dan DKI itu tipis sebetulnya. Jokowi unggul tipis. Baik. Sementara Jawa Tengah mutlak kepunyaan Jokowi, dan Jawa Timur juga kemenangan Jokowi tinggi. Cerita DKI tadi Mas Narto bilang nih unggul tipis nih. Ini menarik sekali nih. Ini unggulnya seperti apakah jauh nih angkanya selisihnya untuk di DKI sendiri dari hasil pengamatan dan juga analisis dari LSI DNIJA ini. Dan ini mungkin kalau kita mengamati bahwa selama ini memang dari hasil LSI mengamati melakukan survei sejak 1-2 tahun terakhir, memang saya melihat itu selalu tipis sekali perbedaannya antara 01 dengan 02 khusus di DKI Jakarta. Nah ini bagaimana dari Mas Narto sendiri memberikan penjelasan dari sisi dari sini, dari hasil quick count ini kita lihat perolehan di DKI itu 53,29 itu ke pasangan 01, kemudian 46,71 itu di 02. Baik. Artinya selisihnya memang tidak terlalu panjang. Tapi ini angka yang signifikan karena memang kemarin tuh memang persaingannya sangat ketat sekali di DKI. Karena kalau kita melihat juga kan Mas Narto bahwa Pulau Jawa ini merupakan bisa menjadi pulau yang menjadi penentu suara pemenang, ya kan. Nah, DKI Jakarta salah satunya. Kalau di Jawa Barat sendiri, ini gimana Mas Narto? Di Jawa Barat, sebagaimana yang lalu-lalu, Jawa Barat adalah mutlak punyanya 02. Gitu. 02. Berbeda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan udah kita basis dari 01. Basis dari 01. Selisihnya sejauh ini ada berapa persen? Kalau di Jawa Tengah memang akan susah sekali untuk menggeser 01 karena pertama di sana pasti kekuatan PDIP sebagai kantong yang di Jawa Tengah itu amat tinggi. Jadi di Jawa Tengah menangnya sangat telak. Jokowi di angka 77,18%, sedangkan Prabowo di angka 22,82%. Baik. Kalau kita bergeser ke Jawa Timur, Mas Narto. Untuk Jawa Timur, coba kita cek sebentar. Baik, karena Jawa Timur juga bisa dikatakan cukup menarik, hampir sama kayak DKI ya. Di Jawa Timur kemenangan Pak Jokowi 65,28%. Bahkan lebih jauh ya dari DKI Jakarta ya di Jawa Timur. Jawa Timur memang sudah diprediksi sejak awal memang kemenangannya cukup lebar. Baik. Dari Pulau Jawa kita bergeser ke Sulawesi. Ini kita mulai mungkin dari Sulawesi Selatan terlebih dahulu, Mas Narto. Sebentar. Baik. Untuk Sulawesi Selatan itu kemenangan ada di kubu 02 ya, 58,35%. Sedangkan Pak Jokowi memperoleh 41,65. Oke, di sebelahnya. Nah, kemudian Sulawesi Barat itu unggul telak Jokowi dengan 74,36. Oke, Sulawesi Tengah Prabowo dapat 25,65. Di Sulawesi Tengah unggul Prabowo dengan 54,29 dengan Jokowi 45,71. Di Tenggara juga unggul Prabowo dengan 68,80. Dan terakhir di utara itu di Sulawesi. Di Sulawesi Utara unggul Jokowi. 79,14. Baik, dari Jawa sudah, Sulawesi sudah, mungkin kita akan bergeser nih yang kita ketahui 2014 silam bahwa pulau yang kaya, Pulau Papua menjadi basis suara dari Joko Widodo. Nah, ini apakah masih sama hasilnya? Iya, memang Papua itu menjadi kantong kemenangan bagi Jokowi juga. Dimulai dari Papua Barat ini bagaimana nih, Mas Narto? Oke, kita tahan terlebih dahulu Mas Narto, kita jeda sejenak. Ya pemirsa, Ruang Demokrasi akan kembali hadir ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.